Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mudahkan kita salat maghrib berjamaah, zikir setelah salat ba'diyah. Itu hati kita masih ada di masjid, sehingga kita sabar duduk mendengarkan hadis-hadis, ya, ayat-ayat. Ini semua murni taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib bersyukur supaya Allah menambah nikmat tersebut. Jangan sampai kita nggak bersyukur, malah Allah cabut nikmat tadi, ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau nggak salah ini kajian terakhir kita di bulan Sya'ban, ya. Nggak tahu pekan depan mulai tarawih apa enggak. Nanti lihat instruksi dari pemerintah, ya. Kita ikut pemerintah aja, ya. Ala kulli hal, jamaah salat maghrib rahimakumullah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Teman-teman yang punya target khotam 2 kali, khotam 3 kali, 4 kali, hal yang paling pertama adalah minta tolong kepada Allah. Sebagaimana arahan dari Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan pesimis. Ya, ketika saya ngomong target minimal 2 kali khotam, bismillah, Pak. Jangan, sehari berapa juz tuh? Jangan. Ya, wala ta'jaz, jangan pesimis. Ya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kuncinya minta tolong kepada Allah. Kita bacakan hadis kemarin sampai jangan mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan ibna Maryam. Ya, siapa itu? Isa al-Masih. Kata Nabi, innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita, sebijak apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik apapun, selembut apapun, ya, pokoknya manusia paling sempurna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun keadaannya, Nabi itu tetap seorang hamba, budaknya Allah, seorang manusia. Jangan sampai kita selaku umatnya saking cintanya kepada Nabi kemudian mengagungkan Nabi melebihi derajat yang semestinya, menyamakan Nabi dengan Allah. Na'udzubillah, ya. Jangan. Nabi tetap seorang hamba, seorang manusia. Faqulu, ya, karena aku ini seorang hamba, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh. Nah, di sebagian redaksi kan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya. Faedah yang kita ambil dari hadis tersebut, tahrimul ghuluwi fit ta'zimil anbiya was salihin. Diharamkan berlebihan mengagungkan para nabi dan orang-orang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang Nabi harapkan itu kalau kita cinta sama Nabi adalah menjalankan sunnahnya. Apa yang Nabi ajarkan kita terapkan dalam kehidupan, ya. Jangan berkreasi dengan dalih cinta kepada Nabi, mengadakan perayaan-perayaan yang tidak ada arahnya sama sekali dari Nabi Muhammad SAW. Yang penting itu adalah mengamalkan ajarannya, ya, mengamalkan sunnahnya. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala saddid dzara'i'. Semangatnya Nabi dalam memutus, ya, antisipasi. Nabi belajar dari umat-umat terdahulu, di antaranya orang Nasrani yang berlebihan mengagungkan Nabi Isa sampai menuhankan, kan? Bapak-bapak, kalau belajar asma wa sifat itu kan ada bab tentang tamtsil, ya. Kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa apa? Tanpa ta'til, tamtsil, tahrif, takyif, ta'wil. Nanti ada lagi tasbih, gitu kan? Ada lagi nanti tafwid. Nah, tamtsil itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ternyata tidak batas sampai situ dong, Pak, Bu. Tamtsil itu menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah. Paham, Pak? Nah, saya tanya, yang paling banyak kesyirikan terjadi di tengah manusia, menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah? Menyerupakan makhluk dengan Allah, menuhankan makhluk, ya. Sampai sebagian orang sufi berkata tentang wali kutub. Tahu wali kutub, Pak? Pemahaman mereka itu wali kutub itu Allah menyerahkan sebagian pengurusan alam semesta ini kepada wali tadi. Hati-hati, na'udzubillah. Di salah satu ceramahnya ada, ya, di YouTube, Allah kalau nurunkan azab itu bilang dulu sama wali yang ada di negeri tersebut, la ilaha illallah. Tanpa, nggak tahu dia sadar atau enggak, ya, dia telah menaikkan wali tadi di atas Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, sekelas Rasulullah aja, Nabi Muhammad SAW itu nggak seneng diagung-agungkan, tidak sebagaimana mestinya, ya. Jadi diantisipasi dari awal, jangan sampai ada yang berlebihan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, isbatu ghuluwin nasara fi Isa alaihi salam. Ya, telah tetap bahwa orang-orang Nasrani itu memang ghulu atau berlebihan dalam mengagungkan Isa bin Maryam alaihissalam, sampai menuhankan, kan? Kemudian yang keempat, ar-raddu ala man i'taqada fin nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara minar risalah. Di sini penulis mengambil istinbat bahwa nabi itu tidak suka dilebihkan di atas nabi yang lain, diunggulkan di atas rasul yang lain, nggak suka. Makanya di beberapa hadis Nabi bilang apa? Jangan kalian mengira aku lebih baik daripada Nabi Yunus. Jangan juga kalian mengira aku lebih baik daripada Nabi Musa. Iya, memang Nabi kan tawaddu, ya. Ya, itulah para Nabi dan Rasul, ya. Tidak mengagungkan diri sendiri. Nggak kayak kita, kan? Kita tuh la ilaha illallah, punya kelebihan sedikit aja, pengennya diapain? Luar biasa, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Jangan, Pak, ya, jangan. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hindari Allah oleh kalian, jauhilah oleh kalian perilaku ghulu. Ghulu apa, Pak? Ghulu
berlebih-lebihan, ya. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulub, karena sesungguhnya penyebab kebinasaan umat-umat terdahulu adalah berlebih-lebihan, ya, mengagungkan kuburan orang soleh. Nah, ini habis ini kita babnya itu, ya, kita sebutkan faedahnya. Sama ini ya faedahnya, tahrimul ghulu fid din, diharamkan ghulu di dalam agama. Kemarin sudah saya sebutkan ya, anak masih TK, perempuan nggak usah dipakai cadar, itu ghulu namanya. Anak banat SD kelas 1, kelas 2 nggak pakai kerudung, dosa nggak Pak? Enggak. Ya. Dalam rangka latihan silakan, kadang pakai, kadang lepas ya. Nah, nanti kalau udah kelas 3 ke atas, baru kelas 3 umur berapa tuh? 7, 8, 9, umur 9 atau 10 tahun ya. Nah, itu boleh dibiasain kalau keluar pakai jilbab gitu. Nah, kapan pakai cadarnya? SMP kalau mau nganjurin anak-anak pakai cadar, silakan gitu. Jadi ada tahapan, ya, tahapan. Kemudian berikutnya, annal ghuluwa sababun lil halak, sesungguhnya berlebih-lebihan di dalam agama ini itu sebab apa? Kehancuran. Di zaman Nabi ada yang berlebihan. Ingat gak hadis Nabi yang 3 orang? Saya akan puasa tiap hari, gak akan buka. Satunya lagi, sholat malam. Saya akan sholat malam tiap malam, gak akan tidur. Satunya lagi, tidak akan menikah. Nah, itu diingkari sama Nabi, Pak. Diingkari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini orang yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku puasa, aku juga nggak puasa, ya buka puasa. Malah Nabi rekomendasikan sebaik-baik puasa adalah puasa Dawud. Udah, wa khairul huda huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, jangan melampaui. Kemudian tidur, apa kata Nabi? Aku sholat malam, aku juga tidur. Maka udah bener Bapak, habis sholat isya, misalnya taraweh ya, sholat malam baca Quran, tidur. Alarmin jam berapa? Jam 2, setengah 3, itu udah bener, udah lurus. Karena tubuh juga butuh hak yang harus kita penuhi. Hak apa? Istirahat. Justru dengan Bapak tidur, istirahat, besok sehat, besok bisa ibadah lagi. Bener nggak? Coba bayangin hari itu begadang, paginya kerja, sakit, berapa hari terluput dari ibadah-ibadah, ya kan? Nah, jadi ada kadarnya, ada waktunya ibadah, ada waktunya istirahat, ada waktunya kerja, ya, dan seterusnya. Satu lagi apa Pak? Gak mau nikah. Apa jawab Nabi? Inni atazawwajun nisa, aku menikahi wanita-wanita. Istri Nabi berapa? Nabi aja yang bertakwa, istrinya 9. Ini orang gak mau nikah. Subhanallah. Apa kata Nabi? Ditutup. Ini biasanya dibaca sama Pak Naib. Biasanya ya. An-nikah sunnati wa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Masya Allah. Nikah adalah sunnahku. Siapa yang benci sama sunnahku, dalam kurung apa tadi? Nikah, maka dia bukan termasuk golonganku. Tuh. Dan ruhban itu tadi, kerahiban, gak mau nikah, itu bid'ahnya orang Nasrani. Ada keterangannya di surah Al-Hadid. Kata Allah, wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Ya? Dan kerahiban yang mereka buat-buat,
Ya, padahal kami nggak pernah menuliskannya sama sekali. Yang berikutnya, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Kalau tadi bentuknya informasi ya, apa namanya? Sebab binasanya kaum terdahulu adalah hulu. Kalau ini bentuknya doa, Pak. Nabi bilang, celakalah orang-orang yang berlebihan. Celakalah orang-orang yang berlebihan, celakalah orang-orang yang berlebihan. Halaka itu bisa diterjemahkan binasa, bisa diterjemahkan celaka. Ini Nabi mendoakan kecelakaan bagi siapa? Orang yang berlebih-lebihan. Termasuk, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk berlebihan dalam membaca Al-Qur'an. Ada nggak? Oh, sampai tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, gitulah pokoknya ya. Saya nggak ini. Suara saya kurang bagus masalahnya. Ya kan? Nanti tarik nafas lagi panjang. Bismillah. Wah, itu nggak dianjurin. Ya. Memperbagus bacaan ada hadisnya. Orang lain dengar enaknya ya kan? Apa dengernya enak gitu. Silakan, tapi juga tidak berlebih-lebihan. Standarnya gampang, Pak. Saya tanya. Makom-makom yang dipelajari tadi apa makomnya, Pak? Bayati, Hijaz, Nahawan, Ros, apa lagi? Ya, Kurdi, ya, kayak gitu-gitulah ya. Bisa nggak dipakai buat sholat? Saya tanya. Bisa nggak? Nggak boleh. Ya, tanya sama orang-orang yang punya sanad. Nggak boleh. Karena itu termasuk hulu, berlebihan dalam membaca Al-Quran. Bagaimana bacanya Al-Quran yang standar? Dengar aja syekh-syekh yang sudah punya sanad ketika ngimamin sholat. Udah begitu bacanya. Abdurrahman As-Sudais, ya. Su'ad Suraim, Huzaifi, siapa lagi yang terkenal itu? Mishari Rasyid ya, dan seterusnya. Jadi tolak ukurnya di situ, Pak. Ya, ini hati-hati kadang-kadang kita nggak sadar hulu tadi ya. Kemudian berikutnya, termasuk makan kurma, Pak. Makan kurma ini kebanyakan nggak ini? Bapak makan kurma berapa kilo sehari? Ya, butir aja, Pak, butir. 3 butir udah sunnah, udah. Paling banter 7 itu udah kebanyakan. Ya, ada hadisnya ya. Siapa yang makan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, maka hari itu dia dilindungi dari sihir. Bapak pulang nanti searching di internet, setahu saya ya, saya pernah dengar cerita Imam Muslim, tahu Pak? Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari itu meninggalnya gara-gara makan kurma 1 kotak, Pak, 1 peti. Jadi lagi nyari apa sih istilahnya kalau mutolaah. Lagi mutolaah kitab, Imam Muslim minta pembantunya itu ngambilin kurma, tadi ada yang nganter hadiah. Nggak kerasa, Pak, disuapin sama pembantunya makan, dia mutola makan, kebanyakan, Pak, meninggal. Ya, yang nggak niat banyak-banyak kan, saking asiknya baca kitab. Emang ulama itu seperti itu, Pak. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah lagi mutolaah, kan perpustakaannya di Yordan itu kan tinggi-tinggi ya. Kalau ngambil kitab tuh naik tangga, Pak. Nah itu kadang-kadang beliau di satu lemari, dia di tengah-tengah tangga nih, ambil kitab, itu baca nggak kerasa, Pak, berdiri di tangga 4 jam, Pak. Saking asiknya itu. Itulah gambaran kalau kita asik dengan handphone, para ulama asik dengan kitab-kitabnya. Itu gambaran kita. Ya, bedanya di situ, Pak. Ya, subhanallah. Termasuk Imam Muslim itu waktu itu gara-gara sedang mutolaah sambil disuapin kurma, nggak nyadar dia kebanyakan makan itu ya. Ya rahimahullah.
sudah Allah takdirkan. Kesini lagi, faedahnya yang pertama tahrimut tanattu'i fil umuri kulliha, diharamkan berlebih-lebihan di segala urusan. Nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, di segala urusan. Berarti pakai celana yang isbal itu gulu nggak Pak? Gulu itu. Yang tengah-tengah, ya paling tengah-tengah berapa? Setengah betis, antara di bawah lutut sampai di atas mata kaki, udah itu. Nah, kadang-kadang orang awam nggak isbal, tapi bablas sampai sepaha. Ada? Nah, itu juga sama, gulu namanya itu ya. Jadi jangan kebablasan terlalu atas, jangan kebablasan terlalu bawah. Yang tengah-tengah udah itu paling selamat. Ya, jadi haram bersikap berlebih-lebihan dalam segala urusan. Termasuk bapak lagi marah, nggak boleh gulu. Ya, misalnya ada orang mukul kita, nampar lah di depan jamaah, nampar sekali. Bapak marah emosi, maunya nampar berapa kali Pak? Ayo saya tanya, nggak mungkin sekali tuh, greget, nggak boleh. Balas keburukan yang sama boleh, nggak boleh berlebihan. Dia nampar sekali, ya bapak kalau mau balas tampar lagi, tapi berapa? Sekali. Nah, kalau kita luapkan emosi kita, habis nampar, nendang, mukul, itu gulu namanya. Itu indahnya Islam begitu Pak, ada aturannya ya, nggak boleh gulu. Kemudian yang kedua, istihbabu ta'kidil amri al-ham. Ya, dianjurkan menguatkan di dalam suatu urusan tapi tanpa berlebihan ya, tanpa berlebihan. Bapak boleh azamnya kuat melakukan suatu urusan tapi jangan berlebihan. Yang ketiga, samahatul islami wa yusruhu, mudahnya urusan Islam ya. Islam ini urusan yang mudah. Berarti kita pemeluk agama Islam, kaum muslimin, jangan menyulitkan, jangan mempersulit. Jangan mempersulit diri sendiri, jangan mempersulit orang lain. Itu Pak ya. Lanjut. Maja min at-taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin. Fakaifa idza abadahu. Di sini ada peringatan orang-orang yang taghlidz, yang berlebihan terhadap kuburan-kuburan orang soleh. Kalau berlebihan ziarah kubur kepada orang soleh aja nggak boleh, apalagi menyembah kubur itu. Ya, nih hadisnya nih dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapa Pak? Ibu kita kan Aisyah? Iya, ibunda kaum muslimin. Anna Umma Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah siapa? Ibu kita juga kan? Ummu Salamah ya. Cerita ke Nabi menyebutkan kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Ummu Salamah ngelihat ada gereja yang dibangun di negeri Habasyah. Oh, berarti Ummu Salamah ikut kelompok yang hijrah ke Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, ternyata di gereja tersebut ada gambar-gambar. Jadi gereja itu dihiasin sama gambar-gambar Pak, tembok-temboknya kaca-kacanya itu pintunya dihiasi dengan gambar-gambar. Biasanya gambar apa di gereja? Merpati. Oh, katanya simbol apa? Kasih sayang. Wih. Tapi lihat kaum muslimin diapain sama mereka? Kasih sayang dari mana ya kan? Maka Nabi mengomentari ceritanya Ummu Salamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika idza mata fihimur rajul as-salihu awil 'abdu shalih." Emang mereka itu orang Nasrani perbuatannya, kalau ada yang meninggal di antara mereka orang soleh, hamba Allah yang soleh,
banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu biasa membangun di atas kuburan orang soleh. Membangun apa? Masjid. Berarti boleh nggak masjid dibangun di atas kuburan? Tidak boleh. Termasuk kalimat masjid itu, ya, kalimat masjid maknanya apa? Tempat ibadah. Betul nggak? Tempat sujud, tempat ibadah. Berarti tidak boleh ibadah di kuburan. Paham ya Pak yang maksud saya? Termasuk ibadah apa? Baca Quran. Bapak lebih bagus, lebih afdal baca Quran di kuburan atau di masjid? Di masjid. Lebih afdal baca Quran di kuburan atau di rumah? Di rumah. Bahkan Nabi itu memisalkan rumah yang tidak dibacakan Quran seperti apa? Kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna syayatin yafiru min baitin tuqra fiha suratul Baqarah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalam rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah. Berarti anjuran ngaji itu di rumah apa di kuburan? Di rumah. Itu anjuran dari Nabi. Yang berikutnya, wasawwaru fihi tilkas suwar. Ya. Masjid tadi dibangun di atas kuburannya, kemudian digambar-gambar. Gambar siapa? Gambar orang soleh. Berarti boleh nggak memajang foto orang soleh? Hah? Tidak boleh. Menggambarnya juga nggak boleh, memajangnya juga nggak boleh. Mungkin Bapak ada alasan, kan bukan saya yang gambar, bukan saya yang memfoto, bukan saya yang cetak misalnya ya. Tapi Bapak majang, nanti ada babnya itu masing-masing. Hukum memajang gambar makhluk bernyawa, nggak boleh, sama-sama haram. Ya. Apa jawab Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah. Na'udzubillah. Coba kita analisa, siapa aja manusia buruk di hadis ini? Yang pertama, membangun masjid di atas kuburan. Kemudian orang yang senang ibadah di kuburan. Kemudian orang yang menggambar makhluk bernyawa. Kemudian orang yang memajang makhluk yang bernyawa. Ya, la ilaha illallah. Ala kulli hal, teman-teman yang beda pendapat, silakan. Katanya nggak boleh saling nyalahin, tapi kenyataannya mereka nyala-nyalain kita. Cuman satu aja yang saya sampaikan. Setiap pendapat kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang lagi viral ini. Apa? Bertabaruk di kuburan orang saleh ya. Ini mah udah semester 3 di pondok. Sebelum viral di YouTube itu, di pondok berbahasa itu udah habis dibahas ya. Para ulama juga udah selesai membahas. Faedahnya dari hadis tadi yang pertama, qabulu khabaril mar'ati al-adalah. Diterimanya hadis yang dikabarkan oleh perempuan yang adil. Siapa perempuan tadi? Ummu Salamah. Sama siapa? Aisyah. Hadis tentang mengagungkan kuburan orang soleh dibawa oleh siapa tadi? Ummu Salamah dan Aisyah. Berarti sah hadis tersebut. Yang kedua, an-ittikhadus suwari fi maudi'il ibadah. Sesungguhnya yang biasa menggambar-gambar di tempat ibadah min adatin nasara, termasuk kebiasaan siapa? Orang-orang Nasrani, ya. Kita jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan. Yang ketiga, tahrimu bina'il masajidi 'alal qabri, haramnya membangun masjid di atas kuburan, ya. Wa tahrimu wad'i suwari fawqal qubur, dan tidak boleh meletakkan gambar-gambar di atas kuburan. Mungkin saya rinci lagi ya. Foto, sebagian orang fotonya itu ditaruh di kijing ya.
Ya, nisan, di situ kan nggak boleh. Ya, nggak boleh memasang foto di kuburan. Walahuma anha, masih tetap dari Bukhari Muslim. Ini hadisnya Bukhari Muslim ya. Masih riwayat Bukhari Muslim, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha. Nabi menjelang wafat itu nutup wajahnya pakai kain, Pak. Sebentar doang terus dibuka lagi kainnya. Nabi sambil bilang, ya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Bayangin, Pak, Nabi menjelang wafat masih amar ma'ruf nahi mungkar, masih mengarahkan umatnya. Nabi bilang, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Sebabnya apa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi sebagai apa? Masjid. Masjid di sini bisa maknanya hakikat masjid, bisa maknanya tempat ibadah. Jadi kalau dikembali ke hadis ini, salah satu kebiasaan Yahudi Nasrani adalah menjadikan kuburan sebagai apa? Tempat ibadah. Maka Bapak, Ibu kalau ziarah kubur, yang pertama sunnah, tapi ziarah kubur yang terdekat. Tidak usah susah payah jauh-jauh. Apalagi kuburan orang soleh. Ya. Datang ke kuburan, assalamualaikum ahlad diyar, insyaallah bikum lalahiqun, ya, atau minal muslimina wal mu'minina. Terus al mustaqdimina, apa lagi, Pak? Hah? Saya lupa sedikitnya. Atau sampai assalamualaikum ya ahlal kubur udah selesai. Baru doakan semuanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau itu kuburan orang tuanya boleh ditambahin Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai. Tidak ada acara baca Quran, baca Yasin, kirim Al-Fatihah, enggak ada, Pak, enggak ada. Ya, doakan begitu aja. Ingat kematian silakan. Ya, tadabbur. Ingat kematian sampai nangis dapat pahala, Pak. Habis itu pulang. Harapannya pulang dari pemakaman semangat lagi ibadah. Mumpung masih dikasih kesempatan kan? Nah, udah itu ziarah yang syar'i. Itu, ya. Jadi tidak ada bacaan-bacaan khusus seperti baca surah Yasin, surah Al-Baqarah, surah apapun, tidak. Ini kita bacakan hadis-hadisnya, faedah-faedahnya. Yang pertama, bayanu ma hasala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naz'i. Hadis tadi menjelaskan betapa Nabi juga merasakan beratnya sakaratul maut. Mungkin bapak-bapak ada yang bertanya, katanya orang mukmin itu Allah mudahkan wafatnya. Seperti Nabi juga menjelaskan di hadis, ruh orang mukmin itu keluar dari jasadnya bagaikan apa? Air yang keluar dari teko. Pertanyaannya, kenapa Nabi sendiri kok merasakan beratnya sakaratul maut? Jawabannya apa, Pak? Wajar, Pak. Karena Allah telah mempersiapkan derajat yang paling tinggi bagi Nabi Muhammad SAW. Wajar Nabi merasakan berat sakaratul maut. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala, balasan di sisi Allah sebanding dengan apa? Besarnya ujian. Dan kita nggak menafikan hadis yang lain. Ujian terberat Allah timpakan untuk siapa? Para nabi dan rasul. Nah, jadi nggak ada yang bertentangan, nggak ada. Ya, wajar ketika Nabi merasakan beratnya sakaratul maut. Karena memang Allah sudah menyiapkan tempat yang paling tinggi, fir rafiqil a'la. Ingat kan? Nah, jadi kalau ditanya kalimat yang terakhir Nabi ucapkan apa, Pak? Bukan ummati, bukan, Pak. Ar-rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Kalimat la ilaha illallah udah duluan. Jadi banyak kan Nabi, termasuk hadis ini kan Nabi ucapkan menjelang wafat kan? Kenapa?
Nabi bilang fir rafiqil a'la? Karena setiap para nabi dan rasul menjelang wafat itu melulu ditawarkan dua tawaran. Ima mau melanjutkan kehidupan di dunia atau kembali kepada Allah yang disebut namanya apa? Ar-Rafiqil A'la. Tempat sana itu tempat berkumpulnya orang-orang soleh, orang-orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi nyebut-nyebut apa? Fir-Rafiqil A'la, Fir-Rafiqil A'la. Karena Nabi memilih pilihan yang kedua tadi, ya. Kemudian yang kedua, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Nabi itu semangat menginginkan kebaikan terhadap umatnya. Padahal menjelang wafat loh. Tapi masih ngingetin umatnya. Ya, kenapa? Pas momennya, jangan sampai kuburan saya dijadikan sebagaimana kuburannya orang-orang soleh di zaman Bani Israel. Itu maksudnya Pak, momennya. Kemudian yang ketiga, jawazu la'nil kuffar ala sabilil umum. Bolehnya melaknat orang-orang kafir tentunya dengan lafaz yang umum. La'natullah 'alal yahudi wan nasara. Boleh. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Enggak disebut nama-namanya kan? Enggak apa-apa. Seperti Bapak juga mendoakan. Ya Allah, balaslah orang-orang yang zalim sama saya ya Allah. Tuh. Boleh enggak gitu? Boleh. Tidak disebut namanya kan? Nah. Bahkan di kemarin kita sebut ya. Doanya Nabi Nuh gimana? Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Ya Allah, jangan engkau tambahkan untuk orang-orang zalim kecuali kesesatan. Bayangin. Nabi Nuh mendoakan kesesatan untuk siapa? Orang zalim. Ya kita kalau nggak mau sesat ya jangan zalim. Simple ya. Kalau nggak mau dapat doanya Nabi Nuh, doa kesesatan tadi, jangan jadi orang zalim. Udah selesai. Yang keempat, tahrimul bina 'alal quburi umuman. Haramnya membangun apapun di atas kuburan secara umum. Apapun. Memang iya ada larangan. Kuburan itu nggak boleh disemen. Nggak boleh. Bapak Ibu coba sekali-kali umroh ya. Mudah-mudahan Pak ya. Amin. Coba lihat langsung makam Baqi bagaimana di sana. Makam Ma'la itu gimana di sana. Hanya apa? Gundukan tanah. Patoknya cuman batu tok dah. Ada namanya nggak saya tanya? Nggak ada. Udah itu udah sunnahnya seperti itu. Ya. Maka kita juga kuburan ya udah jangan diperlakukan seperti apa? Mohon maaf ya. Di sebagian pemakaman itu saya lihat rapi, bersih, ditanemin rumput Pak, bagus. Jadi orang ke pemakaman bukan ingat mati, malah, bagus banget ya kuburannya. Jadi nggak ingat mati. Dan setiap kuburan ada apanya? Namanya, bener nggak? Nah, ini mohon maaf, ini menyelisih sunnah. Yang sunnah itu kuburan hanya gundukan tanah, bagian kepala dikasih batu, tok dah batu aja, batu biasa, tidak ada namanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, fil hadits raddun 'ala alladziina yujizuna al-bina 'ala quburil ulama tamyizan lahum 'an ghairihim. Di dalam hadis itu ditunjukkan bahwa menolak pendapat yang boleh membangun kuburan ulama sebagai pembeda dengan kuburan orang lain. Dibantah dengan hadis tadi, enggak boleh. Siapapun ulamanya tetap tidak boleh dibangunkan bangunan di atas kuburan tersebut. Saya tanya Pak, ulama manapun ya, baik yang kontemporer, baik yang masa kini, lebih mulia mana ulama-ulama daripada para sahabat? Sahabat kan? Makam sahabat ada di Baqi Pak. Dibangun nggak? Seandainya boleh dibangun ya, sahabat lebih berhak kuburannya di tembok. Tapi dalam hal ini para sahabat tidak ada yang kuburannya itu dibangun. Seandainya ada yang membangun kuburan sahabat ya, saya bersaksi sahabat tersebut nggak ridho dibangun kuburannya.
Ya barangkali orang-orang setelahnya kan yang berlebihan mengagungkan dan seterusnya. Jadi tetap nggak boleh dibangun kuburan walaupun kuburan wali atau kuburan ulama, tetap nggak boleh. Yang keenam, annal bina'a 'alal quburi min sunanil yahudi wan nasara. Membangun sesuatu di atas kuburan, ya baik kijing atau semen atau apapun, itu termasuk sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sunnah di sini apa, Pak? Kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Nasrani. Yang ketujuh, bayanu fiqhi Aisyah radhiyallahu anha. Di sini apa namanya? Menunjukkan dalamnya ilmu agamanya siapa? Aisyah. Bapak nyadar nggak? Kebongkar apa? Sekarang ada file siapa? Epstein. Sekarang kita dapat jawaban. Yang orang-orang belakangan menyerang Nabi dengan tuduhan na'udzubillah wal iyadzubillah pedofilia. Na'udzubillah. Kejawab sekarang betapa bejatnya kelakuan mereka. Iya kan? Padahal dijawab oleh para ulama, ya, seandainya perbuatan Nabi menikahi Aisyah di usia 6 tahun, rumah tangga satu rumahnya 9 tahun, itu adalah penyimpangan di masa itu, maka banyak musuh-musuh Islam yang menghujat ketika itu. Kenyataannya ada nggak yang menghujat? Tidak. Tidak ada satu musuh pun yang di masa Rasul menghina Nabi dari sisi itu. Nah, itu ketika dijelaskan, memang di zaman itu, boleh tanya GPT, Pak. Bu, boleh tanya GPT. Ternyata di zaman itu, menikahi anak usia 10 tahun, 9 tahun itu adalah hal yang biasa. Raja-raja tersebut di masa itu biasa menikahi wanita seusia seperti itu. Makanya nggak ada musuh Nabi di zaman itu menyerang Nabi, menghina Nabi dari sisi itu. Nggak ada. Nah, belakangan ini aja kan, karena pikirannya, oh gadis 6 tahun, 9 tahun, anak zaman sekarang. Padahal anak zaman dulu beda. Gitu. Dan terakhir penutupnya, ternyata hikmah Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha dalam rangka menyebarkan hadis Nabi. Berapa banyak Aisyah meriwayatkan hadis? Ribuan hadis. Dengan sebab apa? Aisyah nikah sama Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.